Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3992, Pemulihan Diri Senjata Surgawi. Para malaikat lainnya pun terkejut. Lu Ming benar-benar bisa melawan malaikat bersayap 10 wanita. Ini terlalu mengejutkan. Lagi pula, kultivasi Lu Ming hanya di alam kaisar surgawi tingkat pertama. Bahkan jika dia memiliki senjata pemusnah massal yang mengerikan, secara logika, dia seharusnya tidak sebanding dengan malaikat bersayap 10 perempuan. Lagi pula, tingkat kultivasi malaikat bersayap 10 betina lebih tinggi. Secara logika, makin tinggi tingkat kultivasi seseorang, makin besar pula kekuatan yang bisa dilepaskan dari senjata pembunuh hebat tersebut. Ling Yuwei, dengan kultivasi kaisar surgawi tingkat kedua, sudah cukup menakutkan untuk menggunakan busur Raja Elf berlumuran darah. Hanya bisa dikatakan bahwa bakat Ling Yuwei terlalu tinggi, dan terlalu cocok dengan busur Raja Elf berlumuran darah. Adapun Lu Ming, kultivasinya hanya di alam kaisar surgawi tingkat pertama. Apa haknya untuk melepaskan kekuatan sekuat itu? Hanya ada dua penjelasan. Yang pertama adalah bahwa Lu Ming terlalu berbakat. Kemungkinan lainnya adalah bahwa senjata pemusnah massal milik Lu Ming memiliki tingkat yang lebih tinggi dan lebih misterius serta tidak dapat diprediksi. Mereka lebih condong ke kemungkinan kedua. Level senjata pembunuh yang dikendalikan Lu Ming terlalu tinggi. Banyak malaikat yang memiliki keserakahan di mata mereka. Membunuh. Begitu Lu Ming mundur, dia melambaikan tongkat sihir es dan menyerang ke depan lagi. Bayangan tongkat itu seperti gunung, menekan pihak lain. Di sekitarnya, para malaikat lainnya mundur. Ini adalah bentrokan antara kaisar dewa tingkat 9. Mereka tidak bisa ikut campur sama sekali. Seorang kaisar surgawi tingkat pertama, bahkan jika kau memiliki harta karun, mari kita lihat berapa banyak jurus yang bisa kau gunakan. Malaikat bersayap 10 itu berteriak dingin. Cahaya suci di tubuhnya menjadi lebih menyilaukan dan memancar ke mahkota. Kali ini, cahaya suci dari mahkota malaikat berubah menjadi pedang surgawi malaikat dan menebas Lu Ming. Dentang, batang es misterius dan pedang surgawi malaikat saling beradu lagi, menciptakan gelombang kejut besar yang menyapu ke segala arah. Sementara Lu Ming bertarung melawan malaikat bersayap 10 betina, Ling Yuwei juga bertarung melawan malaikat bersayap 10 jantan. Keduanya juga bertarung dengan senjata pembunuh mereka. Pemandangan itu mengerikan. Keempat kesayangan surga muda itu mengendalikan senjata mereka dan memfokuskan energi mereka. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar 5 atau 6 jurus. Napas Lu Ming menjadi cepat. Energi yang dibutuhkan untuk mengendalikan tongkat es yang dalam itu terlalu mengejutkan. Bahkan dengan tubuh terlarangnya, dia tidak dapat menahannya. Namun wajah kedua malaikat bersayap 10 itu juga muram. Melepaskan senjata pembunuh yang begitu kuat juga sangat melelahkan bagi mereka, dan mereka juga sedikit kewalahan. Membunuh. Kedua malaikat elit itu sangat marah. Mereka memfokuskan energi mereka dan melancarkan serangan terkuat mereka, mengerahkan senjata mereka hingga batas maksimal. Lu Ming tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Setiap sel dalam tubuhnya memiliki aliran energi yang tak berujung yang mengalir ke dalam tongkat mistik es. Asyik, tongkat mistik es bergetar dan aura kuno menyebar. Aura itu terlempar keluar bersama Lu Ming. Dentang. Keduanya saling beradu pukulan. Pada saat ini, bahkan langit dan bumi pun terdiam. Bumi bergemuruh saat retakan mengerikan muncul. Bukan hanya Lu Ming dan malaikat bersayap 10 perempuan. Dua senjata pamungkas lainnya juga sedang bertarung. Namun, pada saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia menyadari bahwa tongkat es misterius di tangannya bergetar hebat hingga dia hampir tidak bisa memegangnya. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming sedikit terkejut. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa mahkota malaikat di kepala malaikat bersayap 10 itu juga bergetar hebat. Bukan hanya itu saja, busur Raja Peri yang berlumuran darah milik Ling Yuwei dan pedang malaikat milik malaikat bersayap 10 laki-laki juga bergetar hebat. Suara mendesing. Saat berikutnya, tongkat es misterius itu benar-benar terlepas dari kendali Lu Ming dan terbang keluar. Pada saat yang sama, senjata pembunuh milik 3 orang lainnya juga terbang keluar dan menuju langit. Mengaum, raungan menyebar ke segala arah, dan sosok besar muncul di tongkat mistik es. Ini adalah kera raksasa, seluruh tubuhnya seputih salju, dan tampak seperti kera salju.
Keras salju memegang es loli di tangannya dan menyapukannya ke segala arah, memancarkan tekanan yang luar biasa. Di busur Raja Elf milik Ling Yuwei yang berlumuran darah, muncullah sesosok sosok. Sosok itu adalah Raja Elf dengan mahkota di kepalanya. Ia memegang busur perang dan hendak menembak ke langit. Dua senjata di tangan kedua malaikat bersayap 10 itu pun muncul. Mereka adalah dua malaikat yang kuat. Keduanya memiliki 10 sayap di punggung mereka, dan cahaya suci melesat ke langit. Ledakan, 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 ledakan. Keempat tokoh perkasa itu saling bertarung di langit dan berada dalam jalan buntu. Ini, mata Lu Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sangat familiar dengan pemandangan ini. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Kembali ke Istana Roh Kehidupan Es yang misterius, dia dan Ling Yuwei telah melawan Wu Ji Xiu dengan senjata pamungkas mereka. Pada akhirnya, senjata pamungkas mereka telah terbang keluar dengan sendirinya dan saling bertarung. Kali ini, sama persis seperti terakhir kali. Itu juga merupakan senjata pembunuh bagi mereka berempat. Mereka terbang keluar dan bertarung satu sama lain. Nah, ini adalah pemulihan diri dari senjata dewa. Bon memperingatkan. Senjata suci itu pulih dengan sendirinya. Lu Ming bingung. Benar sekali. Saat mereka menggunakan senjata-senjata suci ini untuk bertarung satu sama lain, saat pertarungan mencapai puncaknya, esensi, ki, dan jiwa Anda akan meningkat hingga ekstrim. Senjata-senjata suci yang saling bertarung akan bangkit dengan sendirinya dan membangkitkan kekuatan internal mereka. Dengan demikian, mereka akan bertarung satu sama lain. Bon menjelaskan. Lu Ming linglung. Hal ini akan semakin sering terjadi. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Anda tidak dapat terlalu bergantung pada senjata suci ini di masa mendatang. Bagaimanapun, senjata suci hanyalah objek eksternal. Itu digunakan oleh para kesayangan surga untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada akhirnya, Anda tetap harus bergantung pada diri sendiri. Misalnya, saat Anda bertemu dengan kesayangan surga yang juga memiliki senjata suci semacam ini, Anda akan membentuk konfrontasi semacam ini. Tanpa senjata suci, Anda tetap harus mengandalkan diri sendiri untuk bertarung. Bon menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba tersadar. Saat berikutnya, dia merasakan aura mengerikan mengunci dirinya. Itulah para jenius dari ras malaikat. Mu Yun, sekarang kamu telah kehilangan senjata pembunuhmu dan harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu gunakan untuk melawan aku. Mata malaikat bersayap 10 itu dingin. Cahaya suci meledak dan mengembun menjadi pedang malaikat, yang dia tebaskan ke arah Lu Ming. Kiu-kiu, jantung Lu Ming berdebar kencang. Bola-bola berubah menjadi baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah tombak perak muncul di tangannya dan dia menusukkannya. Ledakan, cahaya suci Lu Ming dan pihak lainnya bertabrakan. Dia merasakan kekuatan dahsyat mengalir ke arahnya. Tubuhnya bergetar dan dia mundur. Kekuatan Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Lu Ming punya pikiran. Malaikat bersayap 10 itu berada di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-4, tetapi bakatnya sangat mengejutkan. Dia bisa melawan lawan yang 3 tingkat lebih tinggi darinya. Bakat seperti itu hanya berada di bawah Yin Jiuling, seorang kandidat dalam daftar pahlawan alam semesta. Lu Ming dan Qiu-Qiu bukan tandingannya. Mati! Malaikat bersayap 10 itu berteriak dingin. Dia menghunus pedang suci cahaya suci dan menyerang Lu Ming lagi. Benarkah begitu? Lu Ming mencibir dan mutiara angin yang ganas muncul di tangannya lagi. Dia memiliki lebih dari satu senjata pembunuh. Saat dia melihat manik angin, pupil mata malaikat bersayap 10 betina itu mengecil tajam dan dia pun cepat mundur. Bukankah kau ingin membunuhku? Sekarang kau ingin mundur. Lu Ming mencibir. Dia melangkah maju dan mengejar malaikat bersayap 10 betina. Bab 3993, terjebak dalam pengepungan. Lu Ming mengejar malaikat betina bersayap 10, namun di sisi lain, Ling Yuwei sedang dalam bahaya. Setelah kehilangan senjata pamungkasnya, malaikat laki-laki bersayap 10 segera menyerang Ling Yuwei. Malaikat bersayap 10 itu adalah Kaisar Surgawi tingkat ke-4. Kekuatan tempurnya juga 3 tingkat lebih tinggi, mencapai Kaisar Surgawi tingkat ke-7. Adapun Ling Yuwei, dia hanya berada di tingkat kedua alam Kaisar Surgawi. Setelah bertukar 2 jurus, Ling Yuwei batuk darah dan mundur. Ling Yuwei, bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Meskipun Ling Yuwei terluka dan terpaksa mundur, malaikat bersayap 10 masih shock.
Ling Yuwei hanyalah kaisar surgawi tingkat kedua, 2 tingkat lebih rendah darinya, namun dia mampu menahan 2 gerakannya dan hanya terluka. Kekuatan tempur tingkat ini sungguh mengerikan. Ia dapat melewati 4 level secara penuh, dan bahkan hampir melewati level 5. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Di masa lalu, Ling Yuwei hanya menduduki peringkat ke-16 dalam 100 kaisar semu teratas, dan dalam hal bakat, dia jelas tidak lebih kuat darinya. Tapi sekarang, dia jauh lebih buruk dari Ling Yuwei. Wanita ini adalah momok. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi ancaman bagi Tuan Muda Jabert. Sebuah pikiran terlintas di benak malaikat bersayap 10 itu. Matanya bersinar dingin dan dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, sebuah salib yang bersinar muncul. Salib itu bagaikan gunung besar, menekan Ling Yuwei dengan kekuatan yang mengerikan. Gunakan tubuhmu sendiri sebagai anak panah. Ling Yuwei berteriak. Tubuhnya sepenuhnya ditutupi oleh cahaya hijau suci. Tubuhnya tampak telah berubah menjadi anak panah. Dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai anak panah dan dunia sebagai busurnya. Asyik, udara bergetar bagaikan tali busur. Tubuh Ling Yuwei melesat keluar bagaikan anak panah, menghantam salib suci. Terdengar ledakan dahsyat, dan salib suci mengeluarkan suara retak. Akhirnya, dengan suara keras, salib itu meledak, dan Ling Yuwei menampakkan wujud aslinya. Dia mundur dengan cepat, darah masih mengalir dari mulutnya. Sekalipun dia telah mengerahkan segenap tenaganya, dia tetap bukan tandingannya. Ling Yuwei, karena kau tidak berguna bagi Tuan Muda Jabert, maka kami hanya bisa menyingkirkanmu. Bunuh. Malaikat bersayap 10 itu berbicara dengan dingin. Ia ingin menghabisi Ling Yuwei sekaligus. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan bahaya, dan bulu kuduknya berdiri tegak. Tanpa berpikir, dia bergerak puluhan meter ke samping, dan bila angin yang mengerikan terbang melewati tempat dia baru saja berdiri. Lu Minglah yang bergerak. Dia mengendalikan angin kencang dan menembakkan bila angin. Setelah memaksa malaikat bersayap 10 jantan mundur dengan satu gerakan, sosok Lu Ming melintas dan dia muncul di depan Ling Yuwei. Apakah kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya. Aku baik-baik saja. Apakah kamu begitu khawatir padaku? Ling Yuwei tersenyum. Dia masih bisa tersenyum di saat seperti ini. Jika bukan karena permintaan Huaxue, aku bahkan tidak akan repot-repot datang. Lu Ming mengerutkan bibirnya. Pada saat itu, anggota klan malaikat telah mengepung Lu Ming dan Ling Yuwei di kaki tebing. Bocah ini punya senjata pembunuh hebat lainnya di tangannya. Hati-hati. Kedua malaikat bersayap 10 itu memperingatkan. Senjata pembunuh anak ini tidak terlalu kuat, hanya setara dengan kaisar surgawi tingkat 8. Biarkan kami. Beberapa malaikat melangkah maju, dan aura yang kuat meledak. Semua malaikat ini bersayap 8, tetapi tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, mencapai tingkat ke-6 kaisar surgawi. Selain itu, ada seorang malaikat yang tampaknya berusia 30-an. Dia hanya seorang malaikat bersayap 6, tetapi kultivasinya telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat 7. Total ada 5 malaikat, semuanya berada di alam kaisar surgawi tingkat 8 dan bahkan mendekati alam kaisar surgawi tingkat 9. Tentu saja, mereka lebih tua dari 2 malaikat bersayap 10. Baru saja, Lu Ming dan yang lainnya menggunakan senjata pamungkas mereka untuk melawan. Kekuatan mereka telah mencapai tingkat ke-9 dari ranah kaisar surgawi dan mereka tidak dapat ikut campur. Sekarang senjata pamungkas itu menemui jalan buntu, mereka akhirnya dapat campur tangan tampanya. Tatapan mata Lu Ming tampak serius. Beberapa orang ini memberinya banyak tekanan. Ayo serang bersama, kita bunuh Mu Yun ini dulu. Malaikat bersayap 6 yang berusia 30-an itu berkata. Dia tampak berusia 30-an, tetapi sebenarnya dia sudah sangat tua. Dia telah berkultivasi dalam waktu yang lama dan sangat kuat. Dia memegang pedang malaikat di tangannya dan berubah menjadi sinar cahaya surgawi, menyerbu ke arah Lu Ming. Keempat ahli lainnya juga menyerang Lu Ming. Wus! Lu Ming mengendalikan mutiara angin yang ganas. Hembusan angin yang kuat menyapu dan menyapu ke arah 5 ahli klan malaikat. Buka itu. Kelima master malaikat mengayunkan pedang mereka secara bersamaan, dan cahaya pedang yang cemerlang menebas ke arah Lai Feng. Astaga! Suara yang memekakkan telinga terdengar saat pedang suci cahaya suci dan badai saling bertabrakan terus-menerus. Pada akhirnya, badai itu berhasil diblokir.
Tatapan mata Luming sedikit serius. Kekuatan tempur dari 5 ahli ras malaikat sangat kuat ketika mereka bergabung. Perlu diketahui bahwa selama misi menghancurkan Sekte Bintang Terbang, Luming dapat dengan mudah membunuh ahli Kaisar Surgawi tingkat 8 dengan mutiara angin ganas. Namun, mereka dihentikan oleh 5 ahli ras malaikat. Kekuatan gabungan dari 5 ahli ras malaikat ini sudah sangat dekat dengan ranah Kaisar Surgawi tingkat ke-9. Untungnya, energi dalam mutiara angin kencang dapat terus-menerus dikeluarkan, dan tidak menghabiskan banyak energi Luming. Hembusan angin kencang bertiup keluar. Luming segera menciptakan hembusan angin kencang yang menyapu. Ikuti aku dengan ama, mari kita bergegas keluar bersama. Luming mengirim pesan telepati kepada Ling Yuwei. Dia memegang tangannya dan bergegas maju bersama angin kencang. Kau ingin buru-buru keluar? Tidak mungkin. Membunuh. 5 ahli besar dari ras malaikat meraung. Cahaya suci menerangi setengah langit. Pedang suci cahaya suci membelah langit dan bumi, menebas ke arah Luming dan bertabrakan hebat dengan angin kencang. Kali ini, angin kencang itu berhasil dihalangi. Namun, Luming segera memunculkan angin kencang lainnya. Bahkan kelima elit ras malaikat tidak dapat menahan serangan angin kencang yang terus-menerus. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Sialan, senjata pembunuh hebat macam apa ini? Kenapa ada aliran kekuatan yang tak ada habisnya? Malaikat berusia 30 tahun itu meraung marah. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa mutiara angin ganas itu benar-benar berbeda dengan senjata pembunuh hebat lainnya. Mutiara angin kencang menyimpan angin kencang dari kekuatan yang tak tertandingi. Itu seperti perangkat memori, dan akan baik-baik saja selama ditarik keluar. Luming terus memanggil angin kencang dan para ahli ras malaikat terus mundur. Gunakan formasi pertempuran malaikat. Malaikat jantan bersayap 10 berteriak. Siapkan formasi pertempuran malaikat. Siapkan formasi. Dengan sekejap, belasan malaikat, termasuk 5 kaisar surgawi tingkat ke-8, ikut bergabung. Pilar cahaya suci melesat ke langit, menembus awan. Lebih dari selusin ahli klan malaikat membentuk formasi pertempuran. Aura mereka sama, dan kekuatan mereka menyatu. Mereka kemudian berubah menjadi pedang suci cahaya suci yang besar yang menebas dengan keras. Ledakan. Pedang suci cahaya suci ini sungguh menakjubkan. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 kaisar surgawi. Angin kencang yang ditarik Luming terbelah oleh pedang cahaya suci. Pedang Ki tidak berhenti dan terus menyerang Luming. Ekspresi Luming berubah drastis. Dia mundur cepat bersama Ling Yuwei. Pada saat yang sama, hembusan angin kencang lainnya keluar dari mutiara angin yang ganas. Bab 3994, Dandan bergerak dan keluar dari pengepungan. Luming terus memanggil angin kencang dalam upaya untuk memblokir serangan formasi pertempuran malaikat. Namun, formasi pertempuran malaikat yang dibentuk oleh selusin atau lebih jenius dari ras malaikat telah mencapai tingkat kaisar dewa tingkat 9. Itu telah melampaui jangkauan kekuatan mutiara angin yang ganas. Ledakan-ledakan, pedang suci cahaya suci terus beradu dengan angin kencang. Dengan setiap benturan, pedang itu mampu menembus hembusan angin kencang. Ayo kita bunuh bocah nakal ini sekaligus. Malaikat bersayap 10 itu meraung marah. Pedang suci cahaya suci itu bersinar lebih terang saat ia dengan cepat mendekati Luming. Ini buruk. Luming mengerutkan kening. Dia terus mencoba mengingat tongkat sihir es dan ingin menggunakannya untuk memblokir serangan pihak lain. Namun, tongkat sihir es itu tidak bereaksi sama sekali. Tongkat itu sudah terjerat dengan 2 senjata pembunuh besar dari ras malaikat. Jika dia tidak memiliki tongkat mistik es, apakah dia harus menggunakan peti mati tembaga ungu? Namun, peti mati tembaga ungu terkadang tidak berguna. Luming menyadari bahwa tembaga ungu hanya akan bereaksi ketika dihadapkan pada keadaan khusus. Misalnya, ia mungkin menghadapi sesuatu yang sangat kuno, sesuatu yang berhubungan dengan dewa-dewa primitif, atau suku manusia surgawi di istana surgawi. Ketika menghadapi makhluk-makhluk biasa di alam semesta purba, itu hanya efektif pada saat tertentu dan tidak efektif pada saat lain. Luming tidak yakin apakah itu akan berguna. Jika tidak berhasil, dia akan mendapat masalah yang lebih besar. Pada saat ini, mata Luming tiba-tiba berbinar. Pada saat ini, rune pada tiba-tiba muncul di tanah dan di udara. Rune yang tak berujung itu seperti ular kecil yang merayap. Rune-rune itu saling terjalin dan membentuk susunan yang besar. Wus, wus, wus.
Formasi itu bersinar, dan kemudian rantai tiba-tiba muncul, mengikat para malaikat itu. Kali ini, mereka lengah. Malaikat itu tidak bisa menghindar meskipun mereka mau. Merusak. Dan EBSP, beberapa malaikat yang lebih kuat berteriak. Kekuatan surgawi meledak, menciptakan gelombang kejut yang menyebarkan rantai. Namun, beberapa malaikat yang lebih lemah tidak sekuat itu. Mereka diikat dengan rantai dan kemudian ditarik oleh rantai, membuat orang-orang ini terlempar. Lebih banyak rune muncul di langit dan di tanah, membentuk formasi. Kali ini, banyak cahaya pedang berkumpul dan menyerang para malaikat. Mereka yang kultivasinya lebih lemah dan kekuatannya lebih lemah dibunuh di tempat. Para malaikat yang kuat, seperti malaikat bersayap 8 dan bersayap 10, terus bergerak dan mengayunkan pedang malaikat mereka secara bersamaan, menghancurkan cahaya pedang yang telah dipadatkan oleh formasi tersebut. Namun, formasi pertempuran malaikat telah hancur. Ayo pergi. Lu Ming tidak mau melewatkan kesempatan itu. Dia segera menarik angin kencang dan bergegas ke satu arah. Hanya ada 2 ahli ras malaikat di arah itu. Kedua ahli klan malaikat itu menahan pancaran pedang yang dipadatkan oleh formasi itu. Kemudian, mereka tertiup angin kencang dan tak dapat menahan diri untuk mundur. Dengan cara ini, ada celah dalam pengepungan mereka terhadap Lu Ming dan Ling Yuwei. Lu Ming memimpin Ling Yuwei dan melesat keluar dari celah itu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sialan, hentikan mereka, hancurkan formasi ini. Para malaikat pilihan mengeluarkan raungan marah. Tubuh mereka seperti matahari suci, memancarkan cahaya warna-warni. Cahaya itu meledak ke tanah dan menembus udara. Rune yang terukir di tanah dan angkasa pun meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, sudah terlambat. Lu Ming dan Ling Yuwei sudah berhasil keluar dari pengepungan. Kemarilah. Sesosok muncul di depan mereka dan memanggil Lu Ming dan Ling Yuwei. Sesuai dugaan, ini dia orangnya. Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Sosok di hadapan mereka, kalau bukan Dandan, siapakah dia? Namun, mengapa Dandan menyelamatkannya? Mungkinkah dia sudah mengenalinya? Lagi pula, Dandan sudah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia sudah sangat mengenal kebiasaan dan nada bicaranya. Bukan tidak mungkin baginya untuk mengenalinya. Secara kebetulan, arah Dandan adalah arah di mana Hua Sue bersembunyi. Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia membawa Ling Yuwei dan berlari ke depan. Di tengah jalan, dia membawa Hua Sue dan bergegas menuju Dandan. Nak, kaulah yang bermain trik. Kau berani menentang klan malaikat kami. Kau ingin mati. Ras malaikat juga menemukan Dandan dan segera berteriak. Baru saja, 6 jenius dari ras malaikat telah tewas dalam formasi. Kalau tidak, formasi pertempuran malaikat tidak akan hancur semudah itu. Orang ini tidak hanya berani menyerang ras malaikat, tetapi dia juga berani membunuh para jenius mereka. Ini tidak bisa dimaafkan. Aku akan membunuhmu, manusia burung. Dandan berteriak, tidak takut sama sekali. Kembali ke planet induk klan naga, yang maha kuasa dari klan malaikat dan penguasa surgawi dari istana surgawi telah bergabung untuk menghadapi Lu Ming. Pada akhirnya, mereka telah memaksa makhluk-makhluk kuat dari klan penyu dunia untuk memaksanya pergi. Dia telah lama tidak senang dengan klan malaikat. Dia akan menghancurkan siapapun yang ingin berurusan dengan ras malaikat. Kamu mencari kematian. Para malaikat itu sangat marah. Mereka mengepakkan sayap dan mengejar Dandan, Lu Ming, dan Ling Yuwei. Kau ingin mengejarku? Tidak mungkin. Saat Dandan berteriak, dia berlari dengan liar. Saat dia berlari, lebih banyak rune muncul di tanah dan di udara. Rune-rune itu memenuhi udara dan kemudian terjalin menjadi berbagai macam formasi. Beberapa digunakan untuk menjebak musuh, sementara yang lain digunakan untuk menyerang. Rune-rune itu berubah menjadi sinar cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah para malaikat. Jelaslah bahwa Dandan telah menghabiskan sedikit waktu di formasi ini. Formasi yang tiba-tiba muncul di medan perang itu ditetapkan oleh Dandan di menit-menit terakhir. Oleh karena itu, formasi di sini bahkan lebih kuat. Para malaikat terpilih segera diblokir. 10 elit yang tersisa dari ras malaikat menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka menghancurkan formasi di darat dan di udara dan mengejar, tetapi sebelum mereka bisa mencapai lebih jauh, lebih banyak formasi muncul. Setelah beberapa putaran, Lu Ming, Ling Yuwei, Hua Sue, dan Dandan telah lama melarikan diri tanpa jejak. Brengsek, apa latar belakang anak itu?
Formasinya sangat kuat, dan dia tampaknya telah menyembunyikan aura tubuh utamanya. Aku tidak tahu ras apa dia. Menjijikkan. Para elit malaikat yang tersisa merasa marah. Kali ini, kekalahan ganda. Mereka tidak berhasil menangkap Ling Yuwei atau membunuh Lu Ming. Di sisi lain, mereka telah kehilangan banyak orang jenius dan menderita kerugian besar. Beritahukan kepada yang lain. Bahkan jika kita harus mencari di seluruh pegunungan 8 ular, kita harus menemukan Mu Yun, Ling Yuwei, dan yang lainnya. Malaikat jantan bersayap 10 meraung. Tidak perlu terburu-buru. Senjata suci mereka masih ada di sini. Belum terlambat bagi kita untuk mengambil senjata suci mereka terlebih dahulu. Seorang malaikat menyarankan. Ia menatap keempat senjata di langit dengan penuh keserakahan. Pada saat ini, keempat senjata pembunuh di langit tiba-tiba bergetar dan terbang menjauh. Malaikat, Raja Peri, dan keras salju yang muncul di atas mereka menghilang. Kemudian, tongkat es mistik dan busur Raja Elf yang berlumuran darah menembus angkasa dan menghilang tanpa jejak. Bab 3995, Pembentukan Leluhur. Bergandengan tangan. Tongkat es yang sangat dalam dan busur Raja Elf yang berlumuran darah menembus kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Ke-10 jenius dari ras malaikat tercengang. Kemudian, wajah tampan mereka memerah. Ark, sialan, kirimi aku pesan. Beritahukan pada yang lain. Satu demi satu, suara gemuruh terdengar. Kemudian, para jenius dari ras malaikat menggunakan mimpi surgawi jade untuk memberitahu para jenius lainnya di 8 jajaran gunung ular. Klan malaikat adalah salah satu dari 10 klan teratas di tanah yang tidak ternoda, dan mereka memiliki hubungan dekat dengan istana surgawi. Tentu saja ada banyak yang berpartisipasi dalam penilaian senjata surgawi, dan banyak dari mereka telah mencapai tahap ini. Dalam sekejap, semua malaikat di pegunungan 8 ular menerima berita itu dan mulai mencari Lu Ming dan Ling Yuwei. Di bawah pimpinan Dandan, mereka segera tiba di tempat yang aman. Kakak, terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming memimpin untuk mengucapkan terima kasih dan berpura-pura tidak mengenalnya. Sama-sama, aku tidak suka manusia burung itu. Adik laki-lakiku yang dulu telah dihabisi oleh manusia burung maha kuasa. Kalian adalah musuh mereka. Musuh dari musuhku adalah temanku. Dandan menyeringai. Beberapa garis hitam muncul di kepala Lu Ming. Orang ini terus mengatakan bahwa dia adalah adik laki-lakinya. Sekarang bukan saat yang tepat bagi Lu Ming untuk bertindak. Kalau tidak, dia akan memberitahu Dandan dengan jelas siapa adik laki-lakinya. Tapi sekali lagi, aku menyinggung ras malaikat untuk menyelamatkanmu. Itu risiko besar. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, aku tidak akan menolak. Aku hanya akan memberimu 1000 pil dewa tingkat kaisar. Hehe. Nada bicara Dandan berubah, matanya berpindah-pindah antara Lu Ming dan Ling Yuwei. Lu Ming merasa jijik. Dandan akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Dia masih sangat berkulit tebal dan tak pernah puas. Terlebih lagi, dia meminta ribuan ramuan tingkat kaisar. Dia benar-benar pandai membuka mulutnya. Ini, itu, Ling Yuwei tergagap. Yang lebih penting, ribuan pil dewa tingkat kaisar terlalu berharga. Dia tidak mampu mengeluarkannya. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan 1000 ramuan suci tingkat kaisar. Bagaimana dengan ini? Kami berutang budi padamu, dan kami akan membalas budimu karena telah menyelamatkan nyawa kami. Lu Ming langsung memberikan janji kosong. Dalam hal tidak tahu malu, Lu Ming sekarang mengakui bahwa dia tidak kalah dengan Dandan. Kau, itu tidak baik. Dandan menatap Lu Ming dari sudut matanya. Dia merasa bahwa perilaku Lu Ming agak familiar. Bagaimana dengan ini? Aku tidak tahu bagaimana menyapamu, teman. Aku akan mengingat kebaikanmu. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan menebusnya. Tapi aku benar-benar tidak punya banyak pil dewa tingkat kaisar saat ini. Ling Yuwei berkata, bagaimanapun, dia adalah putri peri. Dia tidak setebal Lu Ming untuk membuat janji seperti itu. Saya dikenal sebagai leluhur formasi. Dandan menggenggam kedua tangannya di belakang punggungnya, tampil bak seorang guru yang tiada taraf. PAH. Lu Ming menatapnya tajam. Dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Dandan, orang ini, mulai berakting lagi, dan dia bahkan menyebut dirinya leluhur arai. Nak, apa maksudmu dengan ini? Kau tidak ingin hidup lagi, kan? Dandan menatap Lu Ming dengan tajam. Semakin dia menatap Lu Ming, semakin dia tidak senang. Jangan salah paham.
Hidungku gatal tadi, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk bersin. Kata Luming. Dandan masih dalam suasana hati yang buruk. Dia melirik Luming beberapa kali dengan tajam dan berencana untuk memberinya pelajaran. Namun, saat memikirkan kemampuan bertarung Luming yang mengerikan, dia diam-diam mengutuknya dalam hatinya. Pada saat ini, kekosongan itu terbelah. Tongkat mistis es dan busur Raja Elf yang berlumuran darah terbang keluar dan menghilang ke dalam tubuh Luming dan Ling Yuwei. Mata Dandan berbinar. Lupakan saja. Aku tidak akan berdebat denganmu. Kita bisa lupakan soal hadiahnya, tapi aku punya syarat. Kata Dandan. Kondisi apa? Kata Ling Yuwei. Selanjutnya, mari kita bekerja sama, bagaimana? Bersama-sama, kita bisa memburu iblis jahat dan mendapatkan darah roh mereka. Kita bahkan bisa membunuh malaikat dan mengambil darah roh mereka. Kata Dandan. Luming tahu bahwa Dandan akhirnya mengungkapkan tujuan aslinya. Dia tertarik pada kemampuan bertarung Luming dan Ling Yuwei dan ingin bekerja sama dengan mereka untuk mendapatkan darah spiritual iblis. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk bekerja sama dengan saya. Dengan bantuan saya, kecepatan Anda dalam membunuh iblis jahat akan meningkat pesat. Kata Dandan. Baiklah. Mari bekerja sama. Ling Yuwei berkulit tipis, dan Dandan memang pernah menyelamatkan mereka sebelumnya, jadi dia tidak bisa menolaknya. Hahaha, bagus. Gadis kecil sangat bahagia, tidak seperti orang lain. Saat mengatakan hal itu, Dandan melemparkan pandangan tidak senang ke arah Luming, namun Luming pura-pura tidak melihatnya. Lihatlah aku akan mencarikan beberapa setan untukmu. Dandan berbicara dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tangannya. Rune-rune ini seperti cacing-cacing kecil yang menyebar di udara dan kemudian menghilang. Sungguh dao rune yang mendalam. Mungkinkah kamu berasal dari klan kura-kura dewa di dunia? Ling Yuwei terkesiap kagum. Dia juga mahir dalam rune dan formasi, tetapi dibandingkan dengan Dandan, perbedaannya terlalu besar. Di tangan Dandan, dao pembentukan rune berubah menjadi seni. Meskipun dia merasa kata-kata Dandan tidak dapat dipercaya, teknik susunan rahasia ini sungguh mendalam. Di alam semesta, susunan rahasia yang paling terkenal adalah kura-kura dunia. Gadis kecil, matamu bagus sekali. Dandan memperlihatkan ekspresi puas dan terus mengendalikan rune. Tidak lama kemudian, tatapan Dandan berubah, dan dia berkata, aku mengerti. 130.000 li ke tenggara, ada suku iblis. Kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Kita akan mampu menghadapi mereka. Saya menemukannya. Luming juga agak terkejut. Tampaknya selama kurun waktu ini, teknik susunan rahasia Dandan menjadi semakin kuat. Melihat keterkejutan di mata Luming, Dandan semakin senang dengan dirinya sendiri. Dia mengangkat hidungnya dan berkata, ikuti aku. Kelompok yang beranggotakan 4 orang itu menuju ke arah tenggara. Memang, tidak lama kemudian, mereka menemukan suku iblis. Itu hanyalah suku biasa. Luming dan yang lainnya dapat mengatasinya dengan mudah. Mereka membunuh dan berhasil masuk, dan tidak lama kemudian suku iblis itu dihancurkan. Darah roh iblis jahat telah jatuh ke tangan mereka. Setelah itu, mereka mengandalkan formasi Dandan dan dapat dengan mudah menemukan iblis jahat setiap saat. Kecepatan mereka memperoleh darah roh iblis jahat memang jauh lebih cepat. Seluruh 8 jajaran gunung ular dipenuhi dengan pembunuhan. Para peserta penilaian terus memburu setan jahat. Tentu saja, beberapa orang akan mati di tangan setan jahat dan menjadi santapan mereka. Setengah bulan berlalu begitu saja. Pegunungan 8 ular merupakan persimpangan dari 8 pegunungan. Pegunungan ini merupakan inti dari pegunungan 8 ular dan lokasi kerajaan iblis 8 ular. Pegunungan ini mengumpulkan kelompok iblis terkuat di pegunungan 8 ular. Di sebuah aula besar, sesosok iblis muda duduk tinggi di atasnya, tampak sangat agung. Pangeran, orang-orang dari alam semesta purba telah datang ke pegunungan 8 ular untuk melatih dan membunuh orang-orang kita. Apa yang harus kita lakukan? Seorang tetua iblis melaporkan. Bab 3996, Serangan Balik Iblis. Setan muda di atas adalah pangeran dari kerajaan setan ular 8 dan namanya adalah Samoro. Kilatan pembunuh terpancar di mata sang Samoro saat dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita akan membunuh semua makhluk hidup di alam semesta. Pangeran, beberapa orang dari alam semesta purba ini sangat menakutkan.
Jika kita mengirim pasukan kita untuk melawan mereka secara langsung, saya khawatir kita akan menderita kerugian besar, dan kerajaan-kerajaan di pegunungan lain akan memanfaatkan ini. Kata lelaki tua jahat itu sambil menunjukkan rasa khawatirnya. Para iblis jahat di Dark Universe juga terbagi menjadi beberapa kekuatan dengan ukuran yang berbeda-beda. Kekuatan-kekuatan ini juga akan bertarung dan menyerang satu sama lain. Ada orang yang sangat menakutkan. Jangan khawatir, aku akan menemui orang-orang itu secara langsung. Samoro tersenyum tipis. Saat dia berbicara, tubuhnya mulai berubah drastis. Taring di mulutnya menghilang, dan kulitnya berubah. Akhirnya, sayap iblis di punggungnya menghilang. Dia telah berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan rambut ungu. Terlebih lagi, dari auranya, itu sepertinya bukan aura iblis. Seolah-olah dia telah berubah sepenuhnya menjadi manusia. Ini, di bawah, semua iblis jahat tercengang. Kemudian, banyak dari mereka mulai gemetar. Mereka gemetar karena kegembiraan. Pangeran, kamu, mungkinkah dia telah membangkitkan garis keturunan leluhur? Kata lelaki tua jahat itu dengan suara gemetar. Benar sekali. Aku baru saja membangkitkan garis keturunan leluhurku. Kata si Samoyed dengan ekspresi percaya diri. Semua setan jahat di bawah merasa sangat gembira, bahkan ada yang sampai menangis. Surga telah memberkati kerajaan 8 ularku. Kerajaan 8 ularku pasti akan bangkit di tangan sang pangeran. Di masa depan, nama pangeran akan bergema di seluruh wilayah kekuasaan iblis jahat. Beberapa setan meraung kegirangan. Di antara para iblis, kebangkitan garis keturunan leluhur melambangkan bakat. Bakat yang sangat menakutkan juga mewakili potensi. Namun, terlalu sulit untuk membangkitkan garis keturunan iblis leluhur. Bahkan mungkin tidak ada satupun dari 1 miliar iblis. Bagaimanapun, belum pernah ada satupun iblis di kerajaan iblis 8 ular yang mampu membangkitkan garis keturunan leluhur. Dapat dikatakan bahwa Samoro adalah jenius nomor 1 dalam sejarah kerajaan iblis 8 ular. Setelah garis keturunan iblis leluhur terbangun, tubuh seseorang akan mengalami perubahan besar. Seseorang dapat berubah menjadi bentuk iblis atau bentuk iblis leluhur. Yang disebut bentuk iblis leluhur sama seperti bentuk manusia Samoros saat ini. Setelah berubah menjadi wujud leluhur, bahkan auranya pun akan berubah. Kecuali jika kultivasi seseorang jauh lebih tinggi, akan sangat sulit untuk mengetahui identitasnya sebagai iblis. Aku akan menyelinap ke dalam makhluk-makhluk di alam semesta purba dan menyingkirkan beberapa yang paling kuat. Kumpulkan pasukan segera dan kumpulkan semua ahli di tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 dari alam Kaisar Surgawi. Kita akan memusnahkan semua makhluk di alam semesta purba bersama-sama denganku. Samoro mengumumkan. Ya, Tuan. Di bawah, semua iblis jahat menerima perintah itu dengan hormat. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam. Sang pangeran telah membangkitkan garis keturunan leluhur, dan masa depannya tidak terbatas. Selama mereka mengikuti jejak sang pangeran, mereka juga akan memiliki masa depan yang cerah. Hampir semua ahli tingkat atas dari 8 kerajaan iblis ular segera berangkat ke segala penjuru. Adapun Samoro, dia sendiri yang meninggalkan istana iblis 8 ular dan menghilang ke dalam hutan lebat. Beberapa hari kemudian, fluktuasi yang mengerikan meledak di sebuah lembah. Namun, setelah beberapa tarikan napas, fluktuasi itu menghilang dan beberapa sosok muda tergeletak di tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Inilah yang disebut jenius dari 10 ras teratas di alam semesta purba. Sungguh mengecewakan. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, sang Samoro melangkah ke udara dan pergi. Di bagian lain dari jajaran gunung 8 ular, ada suku iblis biasa. Pada saat ini, lebih dari selusin sosok muncul di luar suku. Suku Matahari, ras kuat dari alam semesta purba, menduduki peringkat ke-31 dalam daftar 10.000 ras purba. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Ahli terkuat di suku ini hanya berada di tingkat ke-8 dari alam Kaisar Abadi. Hanya ada satu dari mereka. Yang lainnya semuanya berada di bawah tingkat ke-8 dari alam Kaisar Abadi. Kita dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan. Suku iblis seharusnya memiliki banyak darah roh iblis. Dalam 2 menit, jika tidak ada keadaan khusus, lakukan tindakan. Lebih dari selusin jenius ras matahari berkomunikasi satu sama lain. 2 menit kemudian, para jenius ras matahari menyerbu suku iblis.
Mundur. Akan tetapi, saat para ahli kebanggaan surga dari suku Matahari Bulan menyerbu ke suku iblis, para iblis di suku iblis itu pun dengan cepat mundur, seakan-akan mereka tahu bahwa mereka akan datang. Keajaiban ras matahari tertegun sejenak sebelum ia meneruskan pengejarannya terhadap iblis. Namun di saat berikutnya, aura mengerikan meledak di sekitar suku iblis itu. Banyak setan besar muncul dan mengelilingi mereka. Iblis alam kaisar surgawi tingkat 9. Begitu banyak iblis alam kaisar surgawi tingkat 8, kita telah tertipu. Kita selesai, kita selesai. Para elit ras matahari melolong ketakutan sementara wajah mereka memucat. Mereka bisa merasakan bahwa ada total 3 iblis alam kaisar surgawi tingkat 9 dan lebih dari 10 iblis alam kaisar surgawi tingkat 8. Di antara mereka, hanya 3 orang yang memiliki kekuatan tempur setara kaisar surgawi tingkat 8, dan tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki kekuatan tempur setara kaisar surgawi tingkat 9. Suku setan biasa yang mereka pikir dapat dengan mudah mereka lahap, tiba-tiba berubah menjadi binatang pemakan manusia. Bunuh mereka. Daging dan darah yang lezat. Bunuh mereka. Setan-setan jahat itu tertawa terbahak-bahak sebelum menyerbu ke arah orang-orang ras matahari. 3 iblis tingkat 9 kaisar surgawi dan lebih dari 10 iblis tingkat 8 kaisar surgawi. Para jenius ras matahari tidak dapat memberikan perlawanan apapun. Beberapa menit kemudian, mereka semua terbunuh. Makhluk-makhluk dari alam semesta purba ini semuanya adalah ahli dari surga muda. Mereka memiliki ki darah yang kaya dan sangat bergizi. Ayo kita buat sup segera untuk memberi hadiah kepada semua orang. Kaisar Iblis tingkat 9 diumumkan. Setan-setan lainnya segera melolong kegirangan. Situasi seperti itu terjadi di seluruh 8 jajaran Gunung Ular. Kerajaan Iblis 8 Ular telah mengirim sejumlah besar kaisar dewa tingkat ke-9 dan ke-8, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam ujian terus-menerus diburu. Adapun para Samoro, mereka berpura-pura menjadi talenta tertinggi dari alam semesta purba dan berbaur dengan makhluk hidup dari alam semesta purba untuk memburu para master teratas dari alam semesta purba. Dalam waktu singkat, pihak alam semesta purba mengalami kerugian besar dan sejumlah besar master tewas. Di tenggara pegunungan 8 ular, Lu Ming, Dandan, Ling Yue, dan Huaxue masih mencari iblis untuk dibunuh. 160.000 mil ke arah barat, ada suku iblis. Dandan mendeteksi suku iblis jahat lain dengan formasinya. Mereka berempat tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju suku iblis. Mereka mengandalkan metode ini untuk memusnahkan sekitar 9 suku iblis dan memperoleh panen besar. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak hanya akan mampu menyelesaikan ujian, tetapi mereka juga akan mampu meraup keuntungan besar. Lagi pula, poin prestasi dapat dikonversi menjadi berbagai harta di Istana Surgawi. Bab 3997, dikelilingi oleh iblis. Beberapa dari mereka bergerak secepat kilat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menempuh jarak beberapa ratus ribu li. Itu adalah suku biasa. Tidak ada bedanya dengan suku-suku yang pernah ditemui Lu Ming dan yang lainnya sebelumnya. Ada beberapa setan yang berpatroli di tembok suku itu. Menyerang. Lu Ming dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan menyerbu ke depan. Wus! Sebelum Lu Ming dan Dandan sempat bergerak, Ling Yue dan Huaxue sudah bergerak. Beberapa anak panah menembus kehampaan dan membunuh beberapa iblis yang berpatroli di tembok kota. Bahkan, itu tidak menyebabkan pergerakan sedikit pun. Setelah membunuh iblis yang berpatroli di tembok kota, mereka memasuki kota tanpa suara. Namun, saat mereka memasuki tembok kota, Lu Ming dan 3 orang lainnya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam tembok kota itu kosong. Tidak ada satupun iblis yang terlihat. Tidak bagus, kita telah ditipu. Mundur. Ekspresi wajah Lu Ming berubah. Ia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ia tidak melihat satupun iblis di kota itu. Kemungkinan besar ada penyergapan. Dandan, Ling Yue, dan Huaxue semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka juga memikirkan hal ini pada awalnya. Mereka berempat baru saja hendak pergi. Ledakan. Aura yang kuat meledak dari segala arah. Kemudian, sosok-sosok iblis jahat muncul dan mengelilingi mereka. Di antara mereka, ada beberapa setan jahat yang paling menakutkan dan memiliki aura terkuat. Mereka adalah Kaisar Dewa tingkat 9, dan jumlahnya ada 2. Selain itu, setidaknya ada selusin iblis Kaisar Surgawi tingkat 8.
Bahkan ada lebih banyak kaisar dewa tingkat 7 atau iblis di bawahnya. Mereka mengepung daerah itu dan menutup semua jalur pelarian bagi Lu Ming dan yang lainnya. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya sangat jelek. Jelaslah bahwa mereka telah disergap. Kekuatan-kekuatan iblis ini telah bersembunyi di sini untuk waktu yang lama. Semua setan di sekitarnya memusatkan perhatian pada Lu Ming dan yang lainnya. Hanya 4 makhluk dari alam semesta purba, dan kultivasi mereka sangat lemah. Yang tertinggi hanya pada tingkat keempat dari alam kaisar surgawi. Kelihatannya mereka hanya sekelompok kecil kentang goreng. Setan-setan ini berbicara, dan banyak dari mereka tampak kecewa. Mereka telah menyiapkan penyergapan di sini untuk menangkap ikan besar, tetapi mereka hanya menemukan beberapa ikan kecil. Di mata mereka, Lu Ming dan 3 orang lainnya hanyalah musuh bebuyutan. Hua Sui, yang memiliki kultivasi tertinggi, berada pada alam kaisar surgawi tingkat keempat. Berikutnya adalah Ling Yuwei dan Dandan, yang merupakan kaisar dewa tingkat kedua. Benar saja, kultivasi Dandan juga meroket setelah beberapa lama tidak melihatnya. Dia telah mencapai tingkat kedua kaisar surgawi, 1 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Orang ini mendapat dukungan dari klan penyu dunia dan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, bakatnya juga sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan kata kuno asal. Wajar saja jika peningkatannya mengejutkan. Yang terlemah di antara mereka semua adalah Lu Ming, kaisar surgawi tingkat pertama. Di mata para iblis ini, basis kultivasi seperti itu memang udang kecil. Kalian, keluarlah dan hadapi mereka. Jangan membuat keributan besar. Setelah menghadapi mereka, teruslah menyergap. Seorang kaisar iblis tingkat 9 memerintahkan beberapa bawahannya. Bawahan ini semuanya adalah kaisar surgawi tingkat ketujuh. Menurutnya, itu sudah cukup untuk menghadapi Lu Ming dan beberapa kaisar dewa tingkat ketujuh. Membunuh. Beberapa iblis kaisar dewa kelas 7 mengepakkan sayap mereka dan menyerang Lu Ming dan 3 lainnya. Sejujurnya, dengan kultivasi Lu Ming dan yang lainnya, mereka benar-benar tidak dapat menghadapi iblis kaisar surgawi tingkat 7 ini. Namun, mereka adalah makhluk dengan senjata pembunuh yang hebat. Terobos ke kiri, Lu Ming mengirim pesan ke Ling Yuwei. Ada pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-9 kaisar abadi di depan dan belakang mereka masing-masing. Namun, tidak ada pembangkit tenaga listrik di kiri atau kanan. Itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk menerobos. Dalam sekejap mata, beberapa ahli kaisar surgawi tingkat 7 telah menyerbu di depan Lu Ming dan yang lainnya. Pedang iblis di tangan mereka menebas Lu Ming dan yang lainnya dengan keras. Lie Feng, Lu Ming segera mengeluarkan mutiara angin ganas dan menciptakan angin ganas yang mengerikan yang menyapu bersih. Beberapa iblis kaisar surgawi tingkat 7 langsung diselimuti oleh angin kencang. Mereka mengeluarkan beberapa jeritan mengerikan dan mati di tempat. Saat Lu Ming mengeluarkan mutiara angin ganas, mereka sudah berlari ke kiri. Saat dia menyerbu keluar, Ling Yuwei mengeluarkan busur Raja Elfnya yang berlumuran darah dan menuangkan energi tak terbatas ke dalamnya. Weng weng weng. Ling Yuwei terus menarik busurnya. Beberapa anak panah berubah menjadi cahaya pelangi yang terang dan melesat ke sisi kiri, ke arah beberapa kaisar dewa tingkat 8. Cepat, terlalu cepat. Anak panah itu menembus kehampaan dan tiba di depan alam kaisar dewa iblis ke-8 dalam sekejap. Ketakutan, bahaya, perasaan-perasaan ini muncul dalam hati para setan. Beberapa iblis jahat alam kaisar surgawi tingkat 8 mengeluarkan raungan. Ki iblis yang pekat keluar dari tubuh mereka saat mereka membentuk selusin lapisan pertahanan di depan mereka. Pada saat yang sama, bila-bila iblis di tangan mereka menebas dengan sekuat tenaga, memotong anak panah yang ditembakkan Ling Yuwei. Ledakan-ledakan-ledakan. Beberapa ahli kaisar surgawi tingkat 8, pedang iblis, secara akurat mengenai ujung anak panah, menyebabkan serangkaian ledakan keras. Namun, mereka tidak dapat memblokir anak panah tersebut. Pedang iblis di tangan mereka bergetar hebat, dan telapak tangan mereka hancur oleh getaran yang kuat. Tulang dan tulang mereka hancur, dan daging serta darah mereka beterbangan. Pedang iblis di tangan mereka terbang keluar dari tangan mereka. Anak panah itu tidak berhenti dan mengenai pertahanan di tubuh mereka. Seperti paku baja yang menghantam tahu, puluhan pertahanan ki iblis di tubuh mereka langsung tertembus. Anak panah menembus tubuh mereka. Beberapa iblis ke-8, memperbesar matanya karena tak percaya. Dengan ratapan, tubuh mereka meledak dan mereka mati di tempat.
Busur Raja Peri berlumuran darah milik Ling Yue setara dengan ahli kaisar dewa tingkat ke-9. Adalah hal yang biasa bagi seorang ahli kaisar surgawi tingkat 9 untuk membunuh kaisar surgawi tingkat 8 dalam sedetik. Beberapa kaisar dewa tingkat 8 terbunuh. Lu Ming dan 3 lainnya telah bergegas ke sisi kiri tembok kota. Lu Ming terus-menerus memunculkan beberapa angin kencang yang menyapu ke arah iblis lainnya. Total ada puluhan iblis yang tersapu oleh angin kencang tersebut. Kalian mencari kematian, membunuh. Pada saat ini, iblis lainnya akhirnya bereaksi, termasuk 2 kaisar dewa tingkat 9. Sebelumnya, mereka meremehkan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka pikir mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah sama sekali. Ketika Lu Ming dan yang lainnya menyerang, reaksi mereka terlalu lambat dan banyak ahli mereka yang terbunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat ini, 2 iblis kaisar dewa tingkat 9 menyerang dengan marah dan menebas dengan sekuat tenaga mereka. Kedua cahaya bilah pedang itu melintasi ribuan mil dan diarahkan ke Lu Ming dan Ling Yue. Itu karena penyerang utamanya adalah Lu Ming dan Ling Yue. Tidak bagus. Wajah Lu Ming dan Ling Yue menjadi gelap. Keberadaan Kaisar Surgawi tingkat 9 benar-benar mengerikan. Meskipun mereka telah mengambil langkah pertama dan mengejutkan lawan, mereka tetap tidak dapat melarikan diri dari serangan Kaisar Surgawi tingkat 9. Saat pihak lain bergerak, serangan mengerikan mengunci mereka, menutup rute pelarian mereka. Itu adalah serangan yang pasti akan membunuh. Ling Yue segera berbalik, menarik tali busur, dan melepaskan anak panah. Anak panah berwarna hijau giok melesat ke arah salah satu bilah cahaya. Bab 3998, Pertempuran Hebat dengan Kaisar Iblis Dewa Lapisan ke-9. Ling Yue menembakkan anak panah dari Istana Peri, namun hanya dapat menghalangi Kaisar Dewa tingkat ke-9. Ahli Kaisar Dewa tingkat 9 lainnya terus menebas Lu Ming. Tongkat mistis es muncul di tangan Lu Ming. Pada saat ini, sudah waktunya mempertaruhkan nyawanya, jadi wajar saja jika dia tidak peduli untuk bersembunyi. Ledakan. Batang es yang dalam itu tiba-tiba membesar dan menyapu ke atas, bertabrakan dengan bilah iblis. Dengan 2 gemuruh yang mengguncang bumi, serangan dari kedua belah pihak berhasil dibubarkan. Semua setan yang hadir terkejut. Serangan Lu Ming dan Ling Yue benar-benar dapat memblokir serangan Sein tingkat 9. Itu benar-benar mengerikan. Mereka adalah 2 orang jenius tak tertandingi di jagat raya purba. Membunuh mereka jelas merupakan kerugian bagi jagat raya purba. Benar sekali. Daging dan darah mereka benar-benar merupakan tonik yang hebat. 2 kaisar dewa tingkat 9 meraung dan menerkam kelompok Lu Ming bagaikan kilat. Iblis kaisar surgawi tingkat 9 terlalu cepat. Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri meskipun mereka ingin. Dia hanya bisa menghadapi mereka secara langsung. Ledakan. Lu Ming mengendalikan tongkat es misterius itu dan mengubahnya menjadi tongkat besar seukuran gunung, menyapukannya ke arah iblis kaisar dewa tingkat ke-9. Adapun Ling Yue, dia kembali menarik busur Raja Elf yang berlumuran darah dan menembakkan anak panah. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi dan keduanya berimbang. Namun, ekspresi Lu Ming dan Ling Yue sangat jelek. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam situasi yang buruk. Ini karena ketika Lu Ming dan Ling Yue mengendalikan mesin pembunuh, meskipun mereka dapat mengeluarkan kekuatan tempur Kaisar Surgawi tingkat 9, mereka tidak dapat bertahan lama. Setiap serangan menghabiskan banyak energi dan mereka akan kelelahan setelah beberapa gerakan. Adapun kedua iblis itu, mereka adalah Kaisar Dewa tingkat 9 yang asli. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk bertarung selama beberapa ratus ronde. Ini adalah kelemahan mereka, sekaligus kelemahan senjata pembunuh yang hebat. Bagaimanapun, itu bukanlah kekuatan mereka yang sebenarnya. Itu hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa mereka di saat kritis dan tidak bisa digunakan dalam pertempuran jangka panjang. Meskipun bisa meletus dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, itu tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Mereka jelas bukan tandingan Kaisar Surgawi tingkat ke-9 sejati. Ketika Sekte Bintang Terbang dimusnahkan, pemimpin Sekte Bintang Terbang terbunuh hanya karena bantuan dari pemimpin Pavilion Yunyu. Lu Ming tiba-tiba mengeluarkan kekuatan serangan Kaisar Surgawi tingkat 9 dan mengejutkan pemimpin Sekte Bintang Terbang. Kemudian, pemimpin Pavilion Yunyu memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan ganas dan akhirnya membunuh pemimpin Sekte Bintang Terbang.
Jika Luming bertarung 1 lawan 1 dengan Master Sekte Bintang Terbang, dia pasti sudah mati. Kalian tunggu dulu, aku akan mengatur formasi. Dandan meraung keras. Tubuhnya terus bergerak ke sana kemari. Rune yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tangan, kaki, dan bahkan dari tubuhnya, terbang ke dalam kehampaan dan ke dalam bumi. Ruang di antara alisnya bersinar. Ada gelombang fluktuasi yang sangat familiar bagi Luming. Itu adalah fluktuasi kata-kata asal kuno, dan dia sedang menyiapkan suatu susunan. Baiklah, serahkan saja pada kami. Kau yang mengatur formasi dengan sekuat tenagamu. Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Pada saat yang sama, hembusan angin kencang lainnya keluar dari mutiara angin yang ganas dan menyerbu ke arah para iblis di segala arah. Luming mengendalikan tongkat mistik es itu dengan sekuat tenaganya dan melemparkannya ke arah iblis kaisar dewa tingkat 9. Ling Yue juga menyerang dengan sekuat tenaga, mengaktifkan busur Raja Peri yang berlumuran darah. Menghadapi pertempuran sebesar itu, Hua Sui tidak dapat membantu sama sekali dan hanya bisa gelisah. Dandan, di sisi lain, tidak mempunyai pikiran lain dan sedang menyiapkan formasi dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan, Luming dan ahli Kaisar Surgawi tingkat 9 saling bertukar beberapa jurus berturut-turut. Meskipun ia berhasil memblokir serangan lawan, wajah Luming menjadi pucat. Mereka telah bertukar 4 hingga 5 gerakan, dan Luming merasa bahwa energi terlarang telah dikonsumsi secara serius. Jika terus begini, dia tidak akan mampu menahan lebih dari beberapa gerakan. Di sisi lain, Ling Yue tidak jauh lebih baik. Meskipun dia bisa menahan beberapa gerakan lagi, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kamu harus bertahan. Mata Luming dipenuhi dengan tekad. Dia bisa merasakan bahwa setiap sel dalam tubuhnya terus-menerus melonjak dengan energi dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah tanda bahwa potensinya sedang diperas. Ketika potensi seseorang terluka atau berada dalam situasi yang mengancam jiwa, potensi tersebut akan dipaksa keluar. Namun, ketika ia berada di bawah tekanan besar, potensinya masih dapat dipaksa keluar. Misalnya, Luming sekarang berada di bawah tekanan besar. Jika mereka tidak menghentikan yang lain, mereka akan mati. Bisa dibayangkan betapa besar tekanannya. Potensi dalam selnya terus memancar keluar dan berubah menjadi kekuatan Luming sendiri. Dengan tekadnya yang kuat, Luming bertukar 3 gerakan lagi dengan lawannya. Apakah kamu sudah selesai? Luming berteriak pada Dandan. Segera, akan. Dandan meraung keras, dan rune padat menyebar dari tubuhnya. Bahkan saat dia berbicara, dia meludahkan rune padat dari mulutnya. Ledakan. Luming bertukar pukulan lagi dengan Kaisar Surgawi tingkat 9 dari klan Vien. Kali ini, tubuh Luming bergetar hebat dan dia hampir kehilangan pegangannya pada tongkat es misterius itu. Tulang-tulang di lengannya hancur dan darah menyembur dari mulutnya. Luming sudah kelelahan setelah pertempuran terus-menerus. Pada saat ini, meskipun ia hampir tidak bisa mengendalikan tongkat mistis es, kekuatan serangannya sudah mencapai puncaknya. Sulit baginya untuk memblokir serangan lawan. Bocah, pergilah ke neraka. Iblis Kaisar Surgawi tingkat 9 meraung. Dia memegang bila iblis di tangan kanannya dan menebas dengan sekuat tenaga. Tangan kirinya terulur dan cakar iblis mencengkeram Luming. Luming mengendalikan tongkat mistis es dengan sekuat tenaga dan menangkis serangan lawan. Tubuhnya bergetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, Luming tidak sepenuhnya menghindari cakar iblis pihak lain. Meskipun Luming terus memancarkan teknik angin surgawi, dia masih tersapu oleh kekuatan cakar pihak lain dan separuh tubuhnya meledak. Penggembala awan. Ling Yue berteriak kaget. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Dia ingin menyelamatkan Luming, tetapi saat ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia juga hampir kelelahan. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, Dandan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan. Kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan bumi, berubah menjadi susunan besar. Formasi itu memancarkan cahaya terang. Pada saat berikutnya, cahaya itu berubah menjadi raksasa berbaju besi emas. Dalam sekejap, setidaknya beberapa ratus raksasa berbaju besi emas muncul dari udara tipis. Mereka menyerang para iblis jahat, terutama 2 kaisar dewa tingkat 9. Serangan kedua iblis ke-9 berhasil digagalkan. Enyah.
Kaisar Dewa Iblis tingkat 9 yang sedang bertarung dengan Lu Ming mengayunkan bila iblisnya dan menatap ke arah raksasa bersirah emas. Ses. Pedang iblis milik pihak lain mengeluarkan suara yang menusuk telinga saat mengenai raksasa berbaju emas. Pedang itu tidak memotong raksasa berbaju emas dan hanya membuatnya melayang, meninggalkan bekas pedang di tubuh mereka. Setelah raksasa berbaju besi emas terpental, lebih banyak raksasa berbaju besi emas menerkam iblis jahat. Meskipun kekuatan ofensif raksasa berbaju zirah emas tidak mengesankan, kekuatan defensif mereka sangat kuat. Untuk sesaat, mereka benar-benar memblokir serangan iblis jahat. Selanjutnya, ratusan raksasa berbaju besi emas membentuk dinding logam tebal yang menghalangi semua iblis. Akan tetapi, raksasa berbaju besi emas tidak mau menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Bab 3999, Melanggar dan Mengejar. Ayo, formasi ini tidak akan mampu menahan mereka lama-lama. Dandan berteriak, Lu Ming, Ling Yuwei, dan yang lainnya tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu dipanggil. Mereka berempat berubah menjadi 4 aliran cahaya dan terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Sialan, bunuh. Enyah. Para ahli iblis meraung dan menyerang raksasa berbaju besi emas itu sekuat tenaga. Akhirnya, beberapa raksasa berzirah emas tidak dapat menahan serangan dan diledakkan hingga berkeping-keping oleh 2 kaisar dewa tingkat 9. Namun, saat raksasa berbaju emas itu meledak, raksasa berbaju emas lainnya juga menyerbu ke depan. Saat mereka berhasil menghancurkan sejumlah besar raksasa berbaju emas dan menyerbu keluar, Lu Ming dan 3 lainnya sudah menghilang. Wajah para ahli iblis ini sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Sebarkan berita itu dan biarkan para kaisar dewa tingkat 9 di sekitar mengepung mereka dengan sekuat tenaga. Kita tidak bisa melepaskan monster tak tertandingi dari alam semesta purba. Selain itu, sampaikan berita itu kepada sang pangeran. Saya yakin sang pangeran pasti akan tertarik. Seorang ahli iblis kaisar dewa tingkat 9 memberikan perintah. Mereka berempat berlari dengan kecepatan penuh selama 1 jam. Mereka baru berhenti ketika mereka yakin telah berhasil menyingkirkan para ahli iblis itu. Mu Yun, kamu baik-baik saja. Ling Yuwei menatap Lu Ming dengan cemas. Pada saat ini, Lu Ming tampak sangat menyedihkan. Separuh tubuhnya telah meledak. Tulang-tulangnya hancur dan organ-organ dalamnya terekspos. Itu sangat mengerikan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Energi terus mengalir keluar dari sel-selnya. Luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Terlihat jelas bahwa tulang-tulangnya telah menyatu kembali secara otomatis. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan semangatnya juga menjadi riang. Cek, cek, cek. Sungguh kekuatan hidup. Nak, kau kecoa yang tak bisa dibunuh. Tidak, kau bahkan lebih hebat dari seekor kecoa. Dandan menatap Lu Ming, mendecak lidahnya karena heran, matanya penuh dengan keterkejutan. Kamu kecoa, Lu Ming berkata dengan tidak senang. Namun, dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Kemampuan Dandan telah meningkat pesat setelah beberapa saat tidak melihatnya. Formasi yang baru saja ia buat sebenarnya dapat memblokir serangan Kaisar Surgawi tingkat 9. Meskipun raksasa berbaju zirah emas tidak mempunyai banyak kekuatan ofensif dan butuh beberapa waktu untuk membentuk formasi, tetap saja itu cukup mengejutkan. Lu Ming menduga bahwa ini ada hubungannya dengan kata kuno, asal, dalam Dandan. Kata kuno mana yang berasal dari Dandan? Jelas berhubungan dengan sihir rahasia. Mungkinkah kata, formasi? Lu Ming merenung. Dia pernah mendengar, rumus kuantitas menyebutkan bahwa kata kuno, formasi, sangat misterius. Begitu seseorang menguasai kata itu, seseorang dapat memahami rune dan formasi yang tak ada habisnya darinya. Ketika dikultivasikan ke alam yang mendalam, formasi apapun bisa berada di ujung jari seseorang. Seseorang bahkan dapat membuat formasi pembunuh besar yang dapat menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan galaksi, dan menembus medan bintang. Itu sangat mengerikan. Jika dia memiliki kata kuno, formasi, tidaklah mengherankan jika seorang Raja Surgawi tingkat kedua membentuk formasi seperti itu. Keempatnya beristirahat sejenak. Setelah beberapa jam, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Ia juga menemukan bahwa kultivasinya telah meningkat. Ia selangkah lebih dekat ke alam Kaisar Surgawi tingkat kedua. Masih ada setidaknya 80% potensi yang tersisa di dalam sel-sel saya. Itu cukup untuk bertahan lama. Lu Ming merenung.
80%-nya saat ini dan 80% sebelumnya berada pada level yang sepenuhnya berbeda. Setelah menerobos ke alam Kaisar Surgawi, potensi yang tersimpan dalam selnya telah meningkat pesat. Saat ia berada di alam Kaisar Surgawi, potensi penyimpanan Lu Ming akan mencapai 100% setelah menyerap 100 inti kayu elf. Sebelumnya, ketika Lu Ming berada di Paviliun Yunyu, ia menyempatkan diri untuk menyerap saripati kayu elf. Ia menyerap total 3.000 saripati kayu elf sebelum potensi selnya tersimpan sepenuhnya. Jumlah jarumnya 3.000, 30 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Sekarang, Lu Ming memiliki potensi yang luar biasa. Selama dia terus mainnya, kultivasinya akan terus meningkat. Setengah hari kemudian, Lu Ming dan 3 orang lainnya telah pulih ke kondisi puncak mereka. Mereka kemudian mendiskusikan rencana selanjutnya. Suku biasa seharusnya tidak memiliki begitu banyak pusat kekuatan iblis, namun begitu banyak dari mereka yang muncul. Mungkinkah kerajaan iblis 8 ular melakukan gerakan? Lu Ming mengutarakan keraguannya. Sangat mungkin. Karena pegunungan 8 ular, sangat sulit bagi suku iblis biasa untuk mengirim begitu banyak orang kuat sekaligus. Sangat mungkin kerajaan iblis 8 ular telah bergerak. Kata Ling Yuwei. Ekspresi mereka berubah serius. Jika kerajaan iblis 8 ular yang bergerak, mereka harus berhati-hati. Jika kerajaan iblis 8 ular bergerak, maka suku-suku itu kemungkinan besar akan menjadi perangkap. Kita hanya bisa mencari iblis yang sendirian dan memburu mereka. Kata Lu Ming. Serahkan saja padaku, aku akan menggunakan formasi itu untuk menyelidiki lagi. Dandan hendak bergerak dan menyiapkan formasi untuk penyelidikan, tapi saat itu, ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah. Itu karena ada suara keras yang menusuk udara yang datang dari arah kanan. Seorang ahli sedang mendekat, dan dia bergerak sangat cepat. Tidak bagus, itu iblis, ayo pergi. Ekspresi Lu Ming jelek saat dia berteriak. Itu karena beberapa setan jahat telah muncul di sebelah kanan. Setan-setan jahat ini memiliki aura yang sangat mengerikan. Total ada 5 iblis. 3 di antaranya adalah Kaisar Dewa tingkat 9, sementara 2 lainnya adalah Kaisar Dewa tingkat 8. Ling Yuwei, Dandan, dan yang lainnya juga menemukan para ahli iblis. Tanpa berpikir panjang, mereka berubah menjadi beberapa garis cahaya dan bergegas ke kiri. Itu anak-anak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Setan-setan yang kuat itu meraung dan mengejar Lu Ming dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Khususnya, 3 iblis Kaisar Surgawi tingkat 9 bahkan lebih cepat. Mereka memperpendek jarak antara mereka dan kelompok Lu Ming. Namun, mereka masih berjarak puluhan ribu mil dari satu sama lain. Iblis dari alam Kaisar Abadi tingkat 9 tidak menyerang karena mereka terlalu jauh. Jika mereka menyerang, itu tidak akan terlalu kuat. Mereka ingin menutup jarak di antara mereka dan menyerang. Namun tiba-tiba, rune-rune padat muncul di depan mereka. Rune-rune ini berubah menjadi formasi dan kemudian mengembun menjadi rantai yang melilit mereka. Ternyata dalam proses penerbangannya, Dandan sudah memasang susunan di udara. Hanya sebuah formasi dan kau ingin menghentikanku. Hancurkan. Membuka. Beberapa iblis jahat dari alam Kaisar Surgawi tingkat 9 berteriak dan menggunakan cakar mereka untuk merobek rantai tersebut. Tidak hanya itu, seluruh formasi juga hancur. Bagaimanapun, ini adalah rencana terakhir Dandan dan kekuatannya terbatas. Tentu saja, sulit untuk menghentikan 3 iblis Kaisar Surgawi tingkat 9. Akan tetapi, itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Kecepatannya masih terpengaruh dan sedikit melambat. Sedikit saja sudah cukup. Hal itu membuat mereka sulit mengejar Lu Ming dan yang lainnya. Menjijikkan. 3 iblis tingkat 9 dari alam Kaisar Surgawi sangat marah. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi ada formasi yang muncul di udara. Tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan mereka, tetapi mereka bisa memperlambat mereka sedikit. Dengan cara ini, jarak antara Lu Ming dan para ahli iblis dipertahankan pada puluhan ribu mil. Bab 4000, Saudara Malaikat, jangan pergi. Saat Lu Ming dan kelompoknya terbang, mereka memasang formasi. Meskipun formasi ini dipasang di tempat, setidaknya mereka dapat menahan iblis untuk sementara waktu. Meskipun hanya sebentar, itu sudah cukup bagi Lu Ming dan kelompoknya untuk melarikan diri. Setiap kali jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, kekuatan iblis akan terhalang oleh formasi tersebut untuk sesaat. Kemudian, jarak antara kedua belah pihak akan semakin menjauh lagi,
mempertahankan jarak puluhan ribu mil. Menjijikkan. Beberapa ahli iblis itu sangat marah. Mereka memegang bilah-bilah iblis di satu tangan dan cakar-cakar iblis di tangan lainnya. Setiap kali mereka menyerang, kekosongan itu akan hancur dan susunan yang telah disiapkan dan akan hancur. Namun, mereka tidak dapat mengejar Luming dan yang lainnya. Sekelompok orang itu, satu mengejar dan satu melarikan diri, menempuh jarak ratusan ribu mil dalam sekejap. Tiba-tiba, ekspresi Luming dan kelompok yang melarikan diri berubah drastis. Itu karena mereka juga menemukan aura yang kuat di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka disertai oleh ki iblis yang padat. Di depan mereka, lebih banyak setan telah muncul. Setidaknya ada selusin dari mereka. Di antara mereka, dua di antaranya memiliki aura mengerikan yang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Kaisar Surgawi. Setan-setan ini menemukan Luming dan yang lainnya dan segera menyerang mereka. Ada setan di kedua sisi, jadi mereka hanya bisa bergegas ke kanan dan melarikan diri. Membunuh. Kedua kelompok setan mengejar Luming dan yang lainnya. Para iblis dari kedua belah pihak berkumpul bersama. Ada 5 iblis tingkat 9 Kaisar Surgawi dan hampir 20 iblis tingkat 8 Kaisar Surgawi. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Dengan begitu banyak iblis jahat berkumpul dan melancarkan serangan pada saat yang sama, efek dari susunan dandan bahkan lebih lemah. Oleh karena itu, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Wajah Luming dan 3 orang lainnya sangat muram. Tidak baik jika terus seperti ini. Jika mereka tertangkap, mereka pasti tidak akan mampu melawan 5 kaisar dewa tingkat 9. Kedua belah pihak telah terbang sejauh 100.000 mil lagi. Jarak antara mereka sudah dalam radius 10.000 mil. Wus, wus, wus. Beberapa iblis kaisar surgawi tingkat 9 mulai bergerak. Mereka menebas dengan bilah iblis mereka. Kilauan bilah itu menembus kehampaan dan langsung melintasi jarak 10.000 mil, menebas ke arah Luming dan Ling Yuwei. Ling Yuwei hendak menggunakan busur Raja Peri yang berlumuran darah untuk menangkis. Jangan gunakan senjata pembunuhmu dulu. Simpan kekuatanmu. Aku akan menghadapinya. Luming berkata kepada Ling Yuwei. Dia kemudian mengeluarkan mutiara angin kencang dan terus-menerus menyerap energi di dalamnya. Angin kencang dalam butiran angin yang ganas terus-menerus menerjang keluar dan menyerbu ke belakang, membentuk dinding angin. Cahaya pedang iblis menghantam dinding angin, dan ledakan dahsyat meletus dari kedua sisi. Pada akhirnya, dinding angin itu hancur dengan paksa. Namun, karena jarak hampir 10.000 mil antara kedua belah pihak, kekuatan serangan suar pedang pihak lain tidak berada pada puncaknya. Kekuatannya telah melemah. Meskipun telah menembus dinding angin, sebagian besar kekuatannya telah hilang. Sisa kekuatannya dengan mudah diblokir oleh Luming dan yang lainnya. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau blokir. Terus serang. 5 iblis kaisar dewa tingkat 9 mendengus dingin dan terus menyerang. Cahaya pedang merobek udara dan cakar iblis mencabik-cabik kekosongan, menekan Luming dan yang lainnya. Namun, Luming terus menyerap energi dalam mutiara badai untuk menghalau serangan para pembangkit tenaga iblis. Namun, saat jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, mutiara angin kencang semakin sulit menahan serangan pihak lain. Selalu ada kilatan pedang yang menembus dinding angin kencang dan melesat ke arah Luming dan yang lainnya. Situasinya semakin tidak menguntungkan bagi Luming dan yang lainnya. Pada saat ini, mata Luming dan yang lainnya berkedip. Itu karena sekelompok makhluk hidup lain telah muncul di hadapan mereka. Kali ini bukan setan lagi, melainkan malaikat. Itu adalah sekelompok malaikat. Sebagian besar dari mereka dikenal oleh Luming dan yang lainnya. Mereka adalah kelompok malaikat yang telah mengepung Ling Yuwei sebelumnya. Tentu saja, ada lebih banyak orang di sini, sekitar 20 orang. Jelas terlihat bahwa dua kelompok malaikat telah berkumpul. Para malaikat itu melihat Luming dan kelompoknya sekaligus. Seketika, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Itu Ling Yuwei, dan itu Mu Yun. Kita bertemu mereka lagi. Kali ini, jangan biarkan mereka lolos. Serang dengan sekuat tenaga. Para malaikat ini dipenuhi dengan niat membunuh dan hendak menyerang Luming dan yang lainnya. Namun, mereka langsung tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa Luming dan 3 lainnya tidak melarikan diri setelah melihat mereka. Sebaliknya, mereka menyerang mereka. Apa yang sedang terjadi? Bukan saja dia tidak pergi setelah melihat mereka, dia malah menyerang mereka.
Bukankah ini seperti mencari kematian? Namun seketika, ekspresi mereka berubah. Ini karena mereka juga telah menemukan pusat kekuatan iblis yang mengejar mereka. Mereka akhirnya tahu mengapa Luming dan yang lainnya menyerang mereka. Itu karena mereka dikejar oleh pasukan iblis dan mereka digunakan sebagai perisai. Sial, ayo pergi. Salah satu malaikat meraung, dan semua malaikat lainnya berbalik dan pergi. Mereka tentu saja dapat merasakan betapa menakutkannya setan di belakang mereka. Total ada 5 pembangkit tenaga listrik iblis Kaisar Surgawi tingkat 9. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur Kaisar Surgawi tingkat 9, mereka jelas bukan tandingan iblis-iblis ini. Mereka tidak mau repot-repot membunuh Luming dan yang lainnya. Prioritas mereka adalah melarikan diri. Saudara-saudara dari ras malaikat, mengapa kalian berlari? Berhenti. Mari kita musnahkan iblis-iblis terkutuk ini bersama-sama. Luming berteriak dan segera mengejar ras malaikat. Siapa saudara-saudaramu? Kita musuh. Sialan, kalian cepat tersesat. Banyak malaikat yang meraung. Namun, tidak mudah bagi Luming dan yang lainnya untuk menemukan perisai. Bagaimana mereka bisa pergi begitu mudah? Hanya dengan menjatuhkan para malaikat ini mereka akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Ketiga kelompok orang itu dengan gila-gilaan berlari maju. Luming dan yang lainnya hanya berjarak beberapa ribu mil dari ras malaikat. Mati. Beberapa malaikat yang lebih kuat melancarkan serangan ke arah Luming dan yang lainnya dalam kemarahan. Sinar cahaya pedang dari pedang malaikat menebas Luming dan yang lainnya, tetapi semuanya terhalang. Dan, abaikan para iblis di belakang kita. Siapkan formasi di depan, halangi para malaikat itu, dan seret mereka ke bawah. Luming berkata pada Dandan. Namun, mata Dandan bersinar dengan cahaya terang. Bagaimana kau tahu namaku? Siapa kau? Dandan melotot ke arah Luming. Sarang. Luming diam-diam memarahi dirinya sendiri. Dia tidak sengaja mengatakannya di saat putus asa. Nama Dandan diberikan olehnya, dan tidak banyak orang yang memanggilnya seperti itu. Orang ini jelas-jelas mencurigakan. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk menjelaskan. Aku akan menjelaskannya kepadamu saat kita senggang. Cepat dan serang. Luming mengirim transmisi suara ke Dandan. Hehe. Dandan terkekeh sinis dan melirik Luming beberapa kali dengan penuh arti. Kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan mengalir ke dalam kehampaan, lalu menghilang. Ketiga pihak terlibat dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian, dan dalam sekejap mata, mereka telah terbang sejauh 10.000 mil lagi. Blokir itu. Pada saat ini, Dandan berteriak dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Tiba-tiba, di kehampaan di depan mereka, di depan para malaikat, sebuah formasi besar muncul. Formasi itu memunculkan bilah-bilah bersinar yang tak terhitung jumlahnya yang menebas ke arah para malaikat. Bab 4001, Pertempuran yang Kacau. Dandan membentuk formasi besar di depan mereka dan menebas ke arah ras malaikat. Para malaikat hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghalangi. Kecepatan mereka sangat terpengaruh. Dengan penundaan tersebut, jarak ribuan mil ditempuh dalam sekejap mata bagi Luming dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, Luming dan yang lainnya telah menyusul ras malaikat. Karena dia tidak sengaja menghentikan para ahli iblis, jarak antara dia dan para ahli iblis pun dengan cepat tertutup, dan mereka hanya berjarak beberapa ribu mil saja. Beberapa ribu mil terlalu dekat bagi mereka, dan mereka dapat mengerahkan kekuatan penuh dalam serangan mereka. Kalian semua, pergilah ke neraka. Membunuh. 5 kaisar iblis tingkat 9 memimpin dalam penyerangan. 5 bilah pedang iblis melesat maju. Tidak hanya diarahkan ke Luming, tetapi juga menyelimuti klan malaikat. Bagi para iblis, mereka tidak peduli jika Luming punya dendam terhadap ras malaikat. Bagi para setan jahat, selama mereka merupakan makhluk dari alam semesta purba, mereka semua pantas mati dan dibunuh. Itu karena makhluk dari alam semesta purba datang ke sini untuk membunuh setan jahat. Bahkan para iblis pun semakin membenci para malaikat. Karena ras malaikat dan istana surga sangat dekat, ras malaikat selalu berkontribusi banyak dalam membasmi iblis jahat. Kebencian mereka terhadap iblis jahat juga sangat besar. Pada jarak beberapa ribu mil, kekuatan serangan iblis ke-9 berada pada puncaknya dan sangat mengerikan. Luming mengeluarkan tongkat mistik esnya. Tidak ada cara lain. Pada jarak ini, manik angin yang ganas tidak dapat menahan serangan iblis tingkat kaisar abadi tingkat 9.
Hanya tongkat es misterius yang dapat melakukannya. Ledakan. Batang es yang dalam itu menyapu dan menangkis serangan pedang iblis. Pada saat yang sama, Ling Yuwei mengeluarkan busur Raja Peri yang berlumuran darah dan menembakkan anak panah, menghalangi cahaya bilah pedang. Dalam ras malaikat, dua malaikat bersayap 10 yang mengepung Ling Yuwei tidak punya pilihan selain menggunakan senjata pembunuh pamungkas mereka. Satu mengeluarkan pedang malaikat dan yang lainnya mengeluarkan mahkota malaikat dasar untuk menahan cahaya pedang iblis. Ada malaikat lain yang tidak menggunakan senjatanya. Dia adalah malaikat bersayap 8 dan tidak mengendalikannya. Namun, kultivasinya sangat kuat, mencapai alam kaisar surgawi tingkat ke-7. Malaikat bersayap 8 pada tingkat ke-7 alam kaisar surgawi dapat sepenuhnya melawan iblis kaisar surgawi tingkat ke-9 dengan kekuatan tempurnya sendiri. Pria itu menebas dengan pedangnya dan menangkis cahaya pedang iblis. Serangan kelima iblis ke-9 semuanya diblokir. Namun dengan cara ini, jarak antara kedua belah pihak akan semakin dekat. Sejumlah besar iblis menyerbu. Ahli iblis kaisar surgawi tingkat 8 juga melancarkan serangan mereka. Hampir 20 iblis kaisar surgawi tingkat 8 melancarkan serangan. Serangan mereka sangat mengerikan dan menenggelamkan Lu Ming dan para malaikat. Dalam kasus ini, Lu Ming dan yang lainnya, serta anggota ras malaikat, tidak dapat pergi meskipun mereka ingin. Mereka dihentikan oleh iblis. Pertempuran sengit pun terjadi antara kedua belah pihak. Membunuh. 5 iblis kaisar surgawi tingkat 9 sangat kuat. Mereka menyerang Lu Ming dan anggota ras malaikat. Sialan, menjijikkan. Para malaikat berteriak marah. Mereka merasa sangat sedih hingga ingin mati. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak hanya gagal menghadapi Lu Ming dan yang lainnya, mereka bahkan diseret oleh Lu Ming dan yang lainnya. Mereka sangat marah, tetapi mereka tidak berdaya. Saat ini, untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Lu Ming, Ling Yuwei dan dua malaikat bersayap 10, malaikat bersayap 8 tingkat ke-7, untuk sementara dapat melepaskan kekuatan tempur kaisar surgawi tingkat ke-9 dan menahan 5 kaisar surgawi tingkat ke-9. Dandan, Hua Sue, dan anggota ras malaikat lainnya bertarung sengit dengan iblis jahat lainnya. Dengan kultivasi Hua Sue, akan sangat berbahaya dalam pertempuran seperti itu, tetapi untungnya, dia mendapat bantuan Dandan. Segel ini untukmu. Dandan mengeluarkan jimat dan menempelkannya di tubuh Hua Sue. Tubuh Hua Sue dipenuhi jimat. Baik kekuatan maupun kecepatannya, keduanya meningkat sedikit. Begitulah cara dia melindungi dirinya sendiri. Rune muncul dari setiap sudut tubuh Dandan. Seluruh tubuhnya tampak seperti perwujudan rune, berkedip tanpa henti. Setan-setan jahat itu sebenarnya tidak dapat menyentuhnya untuk sementara waktu. Namun para malaikat tidak seberuntung itu. Ada malaikat yang kuat dan lemah. Beberapa yang kuat bahkan hampir tidak mampu melindungi diri mereka sendiri, sedangkan yang lemah langsung dibunuh oleh iblis, darah mereka berhamburan di udara. Setidaknya 7 atau 8 malaikatku terbunuh dalam sekejap. Hal ini membuat ras malaikat semakin marah. Akan tetapi, meskipun mereka telah menyeret ras malaikat ke dalam air, mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bukan tandingan mereka. Ekspresi Lu Ming serius. Jika ini terus berlanjut, itu akan merugikan mereka. Itu karena dia, Ling Yuwei, dan dua malaikat bersayap 10 mampu melepaskan kekuatan kaisar surgawi tingkat ke-9 untuk waktu yang singkat, tetapi mereka tidak bisa bertahan lama. Melanjutkan pertempuran akan merugikan mereka. Karena Lu Ming memikirkan hal ini, orang-orang dari ras malaikat secara alami juga memikirkan hal ini. Yan Ford dan yang lainnya ada di dekat sini. Cepat kirim pesan kepada mereka dan minta mereka datang untuk membantu. Mati. Malaikat bersayap 10 meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi beberapa setan, memberi kesempatan bagi salah satu malaikat untuk mengirimkan pesan. Malaikat itu memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan berita itu. Dandan, aku akan mengandalkanmu untuk melarikan diri nanti. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Dandan. Jangan khawatir, aku sudah mulai mempersiapkannya. Apa perlu kamu mengingatkanku? Dandan menjawab, dia sedang menyiapkan susunan itu setiap saat. Ledakan. Energi tabu Lu Ming terus-menerus mengalir ke dalam tongkat mistik es. Tongkat mistik es itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Arus dingin yang mengerikan mengalir keluar terus-menerus, membekukan kehampaan. Para iblis di sekitarnya tidak berani mendekat.
Luming bertukar beberapa pukulan dengan seorang ahli kaisar dewa tingkat 9 dengan tongkat mistik esnya. Namun, Luming merasa bahwa kekuatan terlarang itu menghabiskan banyak energi. Paling-paling dia bisa menggunakan 5 gerakan lagi. Bocah, dengan kultivasi kaisar surgawi tingkat pertama, kau mampu mengaktifkan senjata pembunuh dan meledakkan kekuatan kaisar surgawi tingkat ke-9. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau gunakan. Cakar Iblis. Wajah iblis kaisar surgawi tingkat 9 itu ganas. Niat membunuhnya seperti air pasang. Dia mencakar dengan cakarnya yang tajam, menghancurkan kehampaan. Cakar iblisnya, yang sebesar gunung kecil, mencakar Luming, ingin membunuhnya. Luming memegang tongkat mistik berduri es dan mengayunkannya secara horizontal, menghancurkan kehampaan dan bertabrakan dengan cakar iblis jahat. Ledakan dahsyat lainnya terdengar dan ki dahsyat menyapu. Iblis kaisar surgawi ketujuh tidak dapat menghindar tepat waktu dan tubuhnya berubah menjadi balok es. Kemudian, tubuhnya hancur oleh ki di belakangnya. Para iblis lainnya sangat ketakutan sehingga mereka menjaga jarak. Mereka tidak berani mendekati medan pertempuran antara Luming dan iblis ke-9 dari alam kaisar surgawi. Faktanya, para iblis dan malaikat juga menjauh dari pertempuran para kaisar dewa tingkat 9 lainnya. Kedua belah pihak saling bertukar jurus lagi. Situasinya semakin tidak menguntungkan bagi Luming dan ras malaikat. Dandan, sudah selesai. Luming mengirim transmisi suara ke Dandan. Segera, hanya sedikit waktu lagi. Dandan menanggapi dan meningkatkan formasi. Pada saat ini, suara sesuatu yang menerobos udara tiba-tiba datang dari kejauhan, dan cahaya suci yang terang menerangi langit. Beberapa orang ras malaikat telah tiba.